Aldi. Aldi mana? Oh saya kemana? Izin. Terus Alia. Alia ada. Alia. Astri. Ada Adril. Dafa. Hadir. Yang nggak hadir berapa orang? 3. Siapa saja? Aldi. Terus Iqbal. Kenapa Iqbal? Terus Rasia. Baik. Nah sekarang kita akan membahas ya. Tapi sebelum membahas materi pada hari ini, kita akan mengingat kembali pembelajaran yang sebelumnya ya. Nah pembelajaran yang sebelumnya yaitu tentang apa? Nah, kemarin itu minggu kemarin itu tentang Asmaul. Baik, coba sekarang apa itu pengertian Asmaul Husna? Nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Terus coba sekarang sebutkan nama-nama Asmaul Husna yang kalian tahu. Coba siapa yang tahu? Dapat, coba sebutkan. Al-Alim, Al-Alim, Al-Masir, Al-Hamid. Al-Masir, Al-Sami ini sendiri. Tadi Al-Habir. Al-Habir. Coba sekarang Nabila, pengertian Al-Alim apa? Pak mengetahui pengertian Al-Habir. Maha memberi tahu. Pengertian Al-Alim. Maha mengetahui. Pengertian Al-Basir. Maha melihat. Nah jadi kemarin itu kita mempelajari tentang Asmaul. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum Bapak memberitahu kalian apa itu judulnya, nah sekarang Bapak mau kasih dulu gambar ini. Nah, ini kelihatan? Sekarang ini apa? Sejadah. Coba sejadah buat apa? Terus ini lagi apa? Lagi lu? Kalau ini lagi ayat. Kalau ini apa? Biasanya sujud adanya di pada apa? Biasanya sujud. Biasanya adanya di pada apa? Ibadah sholat. Kalau ada yang sama itu sholat. Jadi sujud ruku sama tahiyat itu ada di dalam sholat. Terus ini gunanya apa? Berzikir. Selain berzikir apa lagi? Mengingat Allah. Berarti kesimpulannya apa yang judul hari ini coba? Judul hari ini coba dari gambar di sini kita akan membahas tentang apa? Tentang sholat dan zikir. Tentang sholat dan zikir. Sholat dan zikir diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjut. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan pemantik. Apa makna sholat dan zikir? Coba sholat, pengertian sholat. Menurut bahasa dulu, bahasa dulu. Menurut istilah menurut istilah nah jadi yang perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu kan diawali takbir dan diakhiri salam. Coba pengertian takbiratul ihram kalian tahu? Takbir yang mengharamkan segala sesuatu. Kalau salam, coba Deris.
astagfirullah, terus subhanallah, terus alhamdulillah. Jadi semua itu tujuannya untuk apa? Mengingat Allah. Contohnya gimana? Contoh melihat pemandangan yang indah, mengucapkan contohnya kita habis melakukan suatu dosa, ucapan apa? Ketika kita mendapatkan nikmat, atau ketika kita terselamatkan dari mara bahaya. Nah itu termasuk apa? Zikir itu ketika kita mendapat nikmat, dijauhkan dari mara bahaya, ketika melihat yang indah-indah. Nah, ketika berbuat dosa, ketika kita melakukan suatu hal, maka kita sebagai umat Islam harus ingat kepada Allah, yaitu lewat zikir. Nah, itu ya, jadi zikir itu ingat Allah. Yang kedua, pentingkah sholat dan zikir dilaksanakan? Penting. Kenapa penting? Kenapa sholat dan zikir itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang selanjutnya, nomor 3, bagaimana pengaruh sholat dan zikir dalam tindakan? Apakah ada pengaruhnya enggak dalam tindakan sholat dan zikir? Ada pengaruhnya. Sehingga yang tadinya, contohnya kita mau berbuat dosa, nah ketika zikir atau ingat kepada Allah yang tadinya mau berbuat dosa jadi tidak. Atau contohnya kalau sholatnya benar, sebagaimana di dalam Al-Quran kan, as-sholatu tanha al-fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya, sholat dan zikir itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya harus dilaksanakan. Karena itu kewajiban. Gitu ya. Sekarang lanjut ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan yang akan kita pelajari dalam proses pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian sholat dan zikir. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tata cara sholat dan zikir yang baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi inilah tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Ya. Baik. Nah, sekarang Bapak mau memperlihatkan dulu kepada kalian masalah atau studi kasus yang akan kalian pelajari dan kalian kalian temukan jawaban dari permasalahan ini ya. Artinya itu kelihatan? Nah, jadi Bapak sekarang mau memperlihatkan dulu video ya. Di video ini ya, sholatnya itu tidak ada ruku sama gerakannya terlalu cepat. Nah, jadi itu ya. Sekarang satu lagi. Nah, satu lagi mah sholatnya dipermainkan. Nah, ya. Jadi sholatnya itu ada yang cepat dan tidak ruku. Yang tadi mahasiswa yang sekarang mah sholatnya dipermainkan, bacanya tidak benar, terus gerakannya kayak kata kompak ya. Nah, terus ya pokoknya gerakannya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Nah, jadi sekarang kalian membuat 5 kelompok ya.
5 kelompok sekarang buat. Silakan sekarang kalian kelompoknya mau dipilih apa? Berarti gimana kalau ini ya? 1, 2, 3, 4. Nah yang belakang itu 5. Ya. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah yang 5-nya itu 2 orang. Nah ini 4 orang di sini ya. Sekarang buat kelompoknya masing-masing. Nah, pertanyaan yang harus kalian jawab, yang pertama, apakah sholat yang tadi dikerjakan oleh mahasiswa sah atau tidak? Berikan harinya Allah menjawab. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya mempermainkan sholat? Yang ketiga, kenapa kita harus melaksanakan sholat dengan baik dan benar? Nah nanti ketiga pertanyaan ini kalian jawab, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak kan baru sekarang bagi kelompoknya ada 5 kelompok. Setiap kelompok nanti Bapak kasih apa namanya KPD, lembar kerja peserta. Untuk sumber belajar, sumber belajarnya bisa dari buku PAI atau dari internet. Untuk HP, setiap kelompok boleh 1 HP ya. Jadi kalau bukan di internet bisa, atau dari buku saja di bab berapa? Bab 3 ya. Bab 3 bisa ya. Jadi sekarang silakan tiap kelompoknya berkolaborasi. Akan diisi ya. Udah semuanya? Silakan diisi. HP-nya satu.
Dah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok doa yang beranggotakan Nabila, Hawa, Alia, Nadira, Yasmin, Dwi, Fajri, dan Adik. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok doa. 1. Apakah sholat yang mahasiswa kerjakan saatnya sah? Berikan alasannya. Tidak, karena mengerjakannya dipermainkan. Dia meninggalkan ruku dan sholatnya begitu cepat. Bacaan sholatnya pun tidak benar. Bagaimana hukumnya mempermainkan surah? Karena tidak mematuhi aturan atau gerakan yang diajarkan kepada Rasul. Mempermainkan sholat termasuk merupakan yang biasa dan termasuk orang-orang yang Kenapa kita harus melaksanakan sholat dengan baik? Karena sholat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Di antaranya, sholat merupakan tiap permainan. Sholat merupakan kunci surga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota nomoran yaitu Arya, Rafa, Fadil, Fahri, Galang. Pertama, apakah sholat yang mahasiswa kerjakan sholatnya sah? Tidak, karena sholat mahasiswa itu tidak dikerjakan dengan khusyuk dan benar. Ia juga melewati ruku dan gerakannya cepat. 2. Bagaimana hukumnya bermainkan sholat? Karena merupakan pelajaran agama yaitu agama Islam. 3. Kenapa kita harus melaksanakan sholat dengan baik dan benar? Karena sholat adalah amal yang pertama kali diislam di hari perhitungan. Sekian dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, apakah sholat yang mahasiswa kerjakan sholatnya sah atau tidak? Berikan alasannya. 1. Sah tidak? Kenapa tidak? Bapak jadi kenapa tidak sah? Karena yang mahasiswa saat dikerjakan sholatnya tidak memenuhi syarat. Karena kan syarat sah sholat itu kan harus apa? Jangan melebihi dari 3 gerakan. Terus harus mengerjakan rukun sholat. Contohnya apa? Tidak ruku, terus tidak tumani. Sedangkan kan ruku, sujud, tumanina itu termasuk ke dalam rukun. Makanya yang tadi dikerjakan oleh mahasiswa sholatnya tidak sah. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya mempermainkan gerakan sholat? Sudah pasti hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena sholat itu bukan ajang permainan, tetapi sholat itu merupakan ibadah komunikasi antara seorang hamba beserta holi. Yang namanya komunikasi dengan Allah sudah pasti tidak boleh dipermainkan dan kita itu harus mengerjakannya dengan khusyuk. Apalagi kan sholat itu ibadah yang pertama kali dihisab di mana? Di akhirat. Jadi sholat itu yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain dan merupakan salah satu ibadah ciri umat Islam. Nah, jadi kalau ada yang mempermainkan berarti secara tidak langsung dia sudah membina ajaran Islam. Yang ketiga, kenapa kita harus melaksanakan sholat dengan baik dan benar? Karena supaya sholat kita diterima oleh Allah. Baik, sekarang kalian nanti Bapak kasih dulu ya untuk mengisi voice test ya. Yang mana mengisinya itu mana? Bisa di bodol sama di kuis ya. Nanti ada 10 pertanyaan, silakan kalian dijawab ya. Terus kesimpulan untuk hari ini
bahwasannya sholat itu kan ada yang namanya rukun, yang namanya syarat wajib sholat, ada juga yang namanya syarat sah sholat, dan ada juga yang namanya rukun sholat. Nah, jadi ketika kita sholatnya ini baik dan benar, maka semua itu harus dipenuhi dengan baik. Dan sholat juga tadi itu apa pengertiannya? Sholat itu ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi diawali takbiratul ihram dan dengan salam. Rukun-rukunnya apa saja? Ada 3, ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Kalau rukun qalbi apa? Ini. Kalau rukun qauli ucapan, contohnya Fatihah, terus surat pendek. Terus ada rukun fi'li, rukun fi'li. Contohnya sujud, rukun. Nah, makanya semua itu harus dilaksanakan di dalam sholat. Terus zikir termasuk ke dalam sholat, termasuk karena di dalam sholat itu ada ucapan-ucapan zikir, contohnya takbir, terus baca subhanallah. Jadi berarti secara tidak langsung sholat dan zikir itu yaitu sama-sama mengingat Allah. Ya. Terus sekarang beres ya. Sekarang kita tutup dengan bacaan